Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada hari ini kita mempunyai kesempatan Ta'ala di mana memang kita seorang muslim selalu mengajar, bertasbih, bersyukur kepada Ta'ala, dan di mana memang alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-20 ya, Alhamdulillah ya. 20 ya. Betul kan? 20 bagi yang tidak bisa itu balanya tanggal 10 ya. Kalau kemarin kita berpuasanya di sini, sekarang ini sudah memasuki yang ke-20. Kalau kita berpuasanya itu di hari Selasa, awal puasa dari Selasa itu pemerintah atau itu ya, hari ini adalah hari yang ke-19 ya, 19. Hanya saja nanti kita kalau badannya pun menunggu dari pemerintah juga nih, karena memang kalau kita ikut hisab maka insya Allah kita lebarannya tanggal 10 ya, kalau kita ikut hisab. Tapi kalau kita ikut rukyah, kita bisa lebarannya tanggal 10, bisa tanggal 11, tergantung dari pembidik atau penglihat atau bahasanya apa ya, yang tukang keker itu, tukang keker ya, snipernya rukyah itu kalau sudah terlihat hilal pada tanggal 9 ya otomatis kita tanggal 10-nya kita lebaran ya. Kalau tanggal 9-nya kita hilalnya tidak terlihat hilal, bulan tidak terlihat tanggal 9, maka bisa dipastikan kita lebarannya tanggal 11. Jadi mau tanggal 10 atau 11 kok pakai ilmu rukyah, maka tanggal 9-nya itu penentuannya. Dan semoga kita diberi keberkahan Allah Ta'ala untuk kita bisa melewati bulan Ramadan tanpa harus satu apapun, dan kita bisa dipertemukan dalam bulan Syawal, bulan Lebaran ya. Salawat dan salam kita junjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dari kita semuanya, yang membawa berkah untuk kita semuanya, menjadi utusan Nabi terakhir, dan nama beliau sudah terukir di 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan tentunya Al-Quran. Dan di Al-Quran ini memang salah satu mukjizat sampai sekarang. Dari semua mukjizat para nabi, yang paling kekal abadi itu adalah Quran ya, Al-Quran. Sampai nanti ada batas waktunya Allah cabut Al-Quran itu. Cabut itu dalam artian satu, fisik Al-Quran itu tidak ada, Quran itu tidak ada. Terus cabut yang kedua dalam artian itu adalah di hati setiap muslim itu Quran itu sudah tidak ada. Bahkan beberapa ulama menyatakan ketika Quran itu dicabut, ketika Quran itu diangkat, maka manusia itu tidak mengenal Al-Quran, sudah tidak ada Quran. Jadi yang kita muslim itu sudah bisa dikatakan kita menikmati Quran, atau enggak malah para penghafal Quran itu sudah ditiadakan, sudah dicabut nyawanya ya. Dan orang-orang yang ketika orang muslim terakhir yang dicabut nyawanya, insya Allah itu tidak, bahasanya itu tidak merasakan suatu maut yang menyakitkan. Betul-betul kamu jalan-jalan kena angin meninggal, betul-betul kamu jalan sandung meninggal. Dan itu memang salah satu tanda bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Dan memang banyak meninggalnya orang muslim itu salah satu tandanya kiamat kubro. Jadi banyak orang yang meninggal aslinya itu sudah pertanda sama. Ketika semakin banyaknya ditandai dengan munculnya Dajjal, terus hadirnya Imam Mahdi, itu aslinya itu sudah salah satu tanda untuk kiamat kubro. Dan ini mungkin kita bisa memahami kejadian-kejadian kita sekarang ini sudah mengarah kepada hal tersebut ya, mulai banyak munculnya, maaf ya,
transgender, ya, LGBT yang semakin marak. Bahkan kita lihat Arab Saudi yang dulu memang betul menjaga nilai-nilai Islami, bulan kemarin ada satu Miss Universe, ya, dari Arab Saudi, dan itu salah satu tanda bahwasanya semakin dekatnya, dan semoga kita semuanya yang ada di sini diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal dan tidak merasakan yang namanya berpengaruh. Para jamaah sekalian, para remaja, ada yang ini sudah masuk ke sebelum terakhir, maka ini bahasanya dalam sekarangnya Ramadan habis, ya. Maka ada satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir, ibadah yang aslinya sih ini serangkaian ibadah, yaitu adalah itikaf, ya. Karena ada satu hari yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pada 10 hari terakhir di Ramadan hingga wafatnya dia itu itikaf di masjid sampai beliau wafat, ya. Nah, itikaf itu apa? Itikaf itu satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, itikaf itu adalah berdiam diri di masjid selama 10 hari. Ya, memang secara Allah Rasulullah mengajukan itikaf itu selama 10 hari. Tapi Ustaz, apakah 10 hari? Kalau seandainya 5 hari itu bisa, boleh nggak? Boleh. Ustaz, kalau memang dari 10 hari itu kita hanya 1 hari saja itikaf di masjid, boleh nggak? Dari 10 hari itu kita sempat 10 atau hanya 1 hari kita itikaf di masjid, boleh nggak? Boleh nggak itu? Boleh. Itikaf itu 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam itu di masjid. Mulai dari sahurnya, mau sampai sholat 5 waktunya, sampai berbuka puasanya, sampai maghribnya, bahkan sampai tidurnya kita di masjid, ya, di masjid. Dan ini dibedakan antara mabit, beda ya, itikaf sama mabit itu beda. Kalau mabit mungkin pagi siangnya kita ada di rumah, terus malamnya tidur di masjid, ya, sahurnya di masjid, terus habis itu kita pulang. Itu kita mabit, bukan itikaf. Mabit yang dilakukan SMPIT yang kemarin berlangsung 7 hari Kamis, ya, Kamis tanggal 28 sampai 29 itu masih mabit, itu mabit. Ya, kalau itikaf itu ada yang mengatakan 10 hari terakhir itu baru itikaf. Tapi ingat, 24 jam di masjid, tidak keluar dalam artian gini, tidak keluar itu adalah kita ketika itikaf di masjid itu, ya kita di masjid, nggak kemana-mana itu. Contoh, ketika Mas Rizal berada di masjid 24 jam, dia gunakan untuk sholat, gunakan untuk zikir, gunakan untuk ibadah, baca Quran, full di masjid. Itikaf. Tapi ketika itikaf ini bisa batal, ya, itikaf itu bisa batal kalau Mas Rizal tahu-tahu bosan, merasa bosan, terus dia jalan-jalan kemana tanpa sebab, itu batal, ya, membatalkan itikafnya. Terus dia kembali lagi, itikaf lagi, ya, terhitung ulang lagi hari pertama itu dia harus niat untuk itikaf kembali. Tapi kalau seandainya Mas Restu itikaf, terus dia keluar sekolah atau ikut bubur sama teman-teman atau karena sama orang tua, itu boleh. Tapi dengan niatan dia akan kembali ke masjid lagi, ya, itu kembali boleh, ya. Jadi itikaf itu adalah berdiam diri di masjid, bisa 1 malam, 2 malam, 3 malam. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah
10 malam, karena Rasulullah melaksanakan itikaf 10 malam hari terakhir sampai beliau wafat. Nah, jadi memang hukum amalan itu untuk itikaf itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya, sama seperti tarawih. Tarawih itu wajib enggak ya? Tapi sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan, sunnah yang dianjurkan. Seperti itu. Ya. Sama hanya dengan berkumur. Berkumur itu tidak wajib. Bukan salah satu rukun dalam wudhu. Kalau dalam peradaban sekolah, kumur itu rukun wudhu enggak masuk kan? Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Kumur istilahnya apa namanya, bahasa istilahnya itu memasukkan air ke dalam hidung, itu bukan rukun, itu tapi sunnah. Sama hanya dengan berwudu. Kalau kita berpuasa nih, terus kita mau berwudu, kalau kita mengkhawatirkan ada setetes atau seteguk air yang masuk, maka kita wudunya itu nggak pakai kumur, itu boleh. Jadi kadang-kadang kita kumpul ya untuk menghilangkan mulut kita, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu malah menjadi makruh wudunya. Sama hanya itikaf itu hukumnya adalah sunnah. Memang ada beberapa ustadz, ada beberapa ulama yang menghukumi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ini bukan wajib. Tapi kalau ada yang mau itikaf di masjid, itu luar biasa sekali. Ya, nah, Ustaz, apakah itikaf itu bagi seorang perempuan boleh? Boleh. Itikaf bagi seorang akhwat, itikaf bagi seorang perempuan atau wanita itu boleh. Dengan catatan ada hijab antara itikaf yang putra dan yang putri. Hijab ini dalam artian tadi itu satu seperti ini, tidak terhubung, atau malah rantainya, itu boleh. Ya, dan beberapa masjid memang mengadakan itikaf untuk putra dan putri itu terpisah. Dalam artian masih dalam lingkungan masjid. Contoh untuk yang putra, untuk yang putri tidurnya di bawah, di sini. Ini untuk kajian, ini tertutup, itu boleh. Sedangkan untuk yang laki-laki ada yang di atas, itu boleh. Ya, tetapi yang tidak dianjurkan itu adalah satu ruangan sana putra dan putri. Karena dikhawatirkan ketika itikaf seperti itu dikhawatirkan ada yang namanya komunikasi yang berujung kepada menghilangnya niat untuk itikaf. Contoh seperti itikaf, terus ada Mbak Naswa, Mbak Najma, Mbak Safira ada di sini, ya kan? Mau nggak mau kan kalau nulis kenalan dong, ya kan? Oh, kayak suaranya Naswa, itu suaranya siapa ya? Nah, ketika akhirnya khawatirnya yang namanya setan itu kan paling pinter ya, dia jenius dalam membersihkan atau mensesatkan ya. Apa ini itikaf? Kita kok itikaf itu karena Naswa kan, kamu itikaf karena Safira kan, kamu itikaf karena soalnya Mbak Nana kan, gitu. Jadi lama-kelamaan niat itikaf itu akan hilang. Makanya memang para ulama diajukan kalau bisa kita terpisah. Ikhwan di sini, apa di sana, atau baliknya. Bahkan Nabi pun ini yang ternyata kita dulu pernah ngatain dan kita salah itu adalah kita dalam satu dalam satu pasien apa punya ruangan ya tertutup, jadi kita ini putri aslinya nggak boleh, jadi harus terpisah. Jadi nggak apa-apa itu karena ketidaktahuan kita baru tahu, ya nggak apa-apa itu. Sama hanya dengan kita makan babi, ternyata babi itu haram ya? Ya haram. Apa kita dihukumi dosa? Enggak, karena kita nggak tahu sebelumnya. Tapi kalau sudah kita tahu, tapi kita tidak melaksanakan, dosa. Jadi kalau kita dulu, itu tidak apa-apa, ya. Nah, memang banyak sekali keutamaan itikaf. Yang pertama, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jelas, karena ketika kita ada di masjid kan kita ibadahnya itu kan kita difulkan, ya kan? Difulkan. Dalam artian saya pernah ikut itikaf di Jogja itu di Fatimah waktu itu seperti di kampus itu kan pusat takbir ya, itu kan takbir. Itu luar biasa sekali Mbak, masjid kampung itu ada sekitar 100
seratusan ada yang itikaf. Itu laki-laki semuanya, laki-laki semuanya. Dari sahur kita sahur subuh ada kajian, terus mandi. Nah, agendanya itu pagi itu bebas. Terus ada kajian duha. Nah, dilarang. Dari 100 itu yang kajian duha itu cuma 50, sisanya itu pada keluar semuanya. Ada yang kuliah, ada yang pulang dulu itu dan yang lain. Zuhur balik lagi dan itu full dari dulu sampai asar Quran aja. Ustaz, ketika Ustaz datang ke masjid baru pulang dari kampus itu Quran semuanya, baca Quran semuanya. Karena memang waktu-waktu itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Ustaz Allah. Ya, full gitu. Sampai asar ada kajian, maghrib itu ada kajian lagi, sebenarnya lah dengan kajian. Tapi kajian waktu itu kajian luar biasa, mulai dari Al-Filah, kata fantastik, pusat muntat, PPG-nya, muntat itu pendongeng ya, pendongeng ada kabimo dan lain-lain. Jadi anak kecil aja kita mengajarkan untuk itikaf. Lalu dan libur ya, libur kita ada kegiatan di masjid, hanya 1 hari saja untuk anak-anak, untuk anak-anak PPG. 1 hari. Karena nanti jam 7 pulang jam 7. Sama seperti SMP kemarin. Dan itu harus 10 hari terakhir. Ya, jadi barang siapa yang beriktikaf di masjidku, kata Rasulullah, maka dia melakukan karena mencari wajah Allah. Oleh karena itu, maka tidaklah boleh seseorang yang beriktikaf keluar dari masjid kecuali orang yang mendesak ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Utama yang kedua, kita ada berlipat ganda, pahalanya yang berlipat ganda. Jadi jelas ya, kita sholat di masjid pasti berjamaah masjid waktu itikaf. Yang kedua kajian, yang ketiga Qur'annya, ya kan. Bahkan ketika kita berdiam diri saja di masjid itu sudah dapat ibadah, ya. Jadi memang pahala kita itu akan berlipat ganda. Yang ketiga, keutamaan ketika kita itikaf itu adalah ada satu kebiasaan kita untuk beribadah. Maka orang-orang yang biasa harus ibadah dan itikaf itu akan menjadi satu kebiasaan kita gemar untuk beribadah dari itu online. Jadi ketika kita punya bahasanya ya, punya kebiasaan malas ibadah apa nih? Quran. Cukup kita tidur di masjid 3 hari, baca Quran terus. Maka ketika hari keempat, ketika kita tidak membaca Quran itu ada sesuatu yang berbeda. Malas apa nih? Malas qiyamul lail. Ikut itikaf. Karena pasti ketika kita tidur, jamaah yang lain sudah bangun, pasti dia akan ada rasa untuk membangunkan teman-temannya. Yang mulai tahajud. Mau tidak mau kan kita terpaksa untuk melakukan. Ya enggak? Dan 10 hari terakhir insya Allah ketika bulan Syawal, ketika kita terlepas dari bulan Ramadan, kita tidur, akan ada satu rasa untuk kita itu kayak bangun, kayak dibangunkan. Contoh ya, mungkin kita pernah gini, ya Allah, nanti saya jam 3 bangun, walaupun kamu tidurnya itu jam 1, pasti nanti jam 3 itu seorang itu kayak dibangunkan. Entah itu kaget, entah itu kita cuma permanen gitu kan, pasti akan ada sesuatu yang seolah itu kita itu dibangunkan oleh seseorang. Betul enggak? Pernah enggak kayak gitu? Pernah. Orang-orang yang pertama kali kalau dia mau tidur terus dia niatkan, ya Allah jangan jam 4 bangun ya Allah. Kadang jam 3 itu udah bangun. Begitu kaget. Nah, kadang kalau kita kaget itu tindakan yang berikutnya itu kadang kita malah tidur lagi, gitu kan? Kita pernah ya, ini gara-gara Ustaz pernah lembur, ini kalau beberapa hari yang lalu kita lembur itu sampai jam 2, sampai jam 2. Lembur, terus Ustaz tidur sebentar, Pak Lihat bangun lagi 5 menit, tidur 5 menit itu tuh asal kita tahajud itu kita selesai jam 2. Satu niatnya itu mau baca Quran tapi dilalah kok Ustaz ngantuk banget. Ya Ustaz mau nih, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jam sampai saya bangun. HP itu jauh, alarm itu nggak dengar. Itu seolah itu Ustaz itu kayak dibangunkan seseorang.
entah itu istri, entah itu anak itu sampai, Mas bangun. Ketika bangun itu siapa? Itu jam 4. Itu pernah lagi sebelum bulan puasa kan, itu jam 12 itu Ustaz tidur, kita bangunnya ada ya Allah, kita jam 4 ada susah bangun. Benar pas adzan subuh itu bangun, mereka itu pada bangun. Padahal kamar Ustaz itu jauh dari suara masjid. Ustaz tidur di rumah Simbah itu jauh dari suara masjid. Itu seolah itu suara adzan itu keras banget, padahal itu jaraknya agak jauh. Jadi aslinya tidak ada istilah susah untuk tahajud kalau ketika bangun, ketika tidur itu susah untuk bangun. Itu nggak ada istilah seperti itu. Kecuali kalau memang tubuh kita itu capek banget, itu bisa mungkin. Tetapi ketika kita dalam kondisi biasa, terus kita tidur, terus kita niatkan untuk bangun jam 4, bangun jam 3, insya Allah kita akan bangun. Karena alarm tubuh kita itu aslinya Allah ciptakan itu untuk yang mulai. Karena di dalam Al-Quran itu kan jelas dikatakan bahwasannya telah aku ciptakan siang hari untuk beraktivitas dan malam untuk ibadah. Dan sepertiga malam itu untuk ibadah khusus untukku, yaitu untuk Allah. Itu kita aslinya sudah ada alarmnya. Cuma kita sebelum tidur itu mengaktifkan alarm itu atau tidak. Hanya sekedar niat. Bahkan ditambah dengan berwudu, terus zikir. Jadi doa sebelum tidur itu aslinya itu tidak hanya Allahumma akhir atau bismika ampun, tidak cuma itu toh. Doa sebelum tidur itu aslinya kita wudu. Yang kedua membaca Al-Mulk. Oke, itu yang full ya, harus sempurna. Al-Mulk, terus ayat kursi, ya 32 ahad, terus kemudian ditiupkan ke dalam telapak kita, terus kemudian diusap ke seluruh tubuh kita. Itu yang sempurna. Kalau yang paling minimal apa? Yang minimal ya cukup Allahumma Bismillah Allahumma wa bika amut, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang Bismillah. Cukup yang ada yang minimal lagi. Bismillah. Gitu ya. Tapi kalau setengah sempurna itu ya satu cukup ayat kursi, terus 32 ahad, Qul falaq, Qul anas, terus dititipkan ke dalam telapak tangan, diusap ke dalam tubuh, terus tidur. Gitu. Ya minimal seperti itu. Ya. Ya insya Allah ketika kita memang ingin kita punya kebiasaan sholat qiyamul lail, caranya seperti itu. Sebelum tidur tidak Bismillah ya Allah, saya jam 3 bangun, ya Allah saya jam 2 bangun, insya Allah kita bangun. Ya, itu kalau kita mau punya kebiasaan qiyamul lail. Kalau kita pengen punya kebiasaan membaca Quran, aslinya gampang. Apa itu? Insya Allah kita semuanya punya hati, semuanya enggak? Betul kan? Punya hati kan? Setelah kita sholat, cukup kita satu lembar aja baca Quran. Cukup satu aja. Entah itu subuh, entah itu zuhur, asar, maghrib, isya. Gini, kalau kita punya target, jangan langsung tinggi, jangan. Aku satu hari harus 5 juz, enggak boleh. Apa? Pertama, kita ambil satu waktu sholat yang kita kira-kira bisa baca Quran. Kapan? Maghrib. Contoh ya maghrib. Oke, maghrib. Iya caranya habis sholat maghrib kamu langsung ada Quran. Entah itu lewat HP, entah itu lewat Quran asli. Satu lembar saja. Itu tolong jadi kebiasaan saja. Biasa. Jangan aku setiap hari Jumat baca Quran. Kayaknya enggak, itu jangan. Tapi harus setiap hari. Nanti kalau ketika hari Jumat, ketika pada maghrib itu jadi suatu kebiasaan, kok kamu hari pada maghrib itu kok enggak baca Quran, itu akan ada satu yang rasa berbeda. Ada yang kurang. Tidak ada yang kurang, insya Allah itu sudah jadi kebiasaan. Seperti sholat. Ketika Mbak Naswa enggak sholat, enggak hafal, terus kamu enggak sholat, ada yang kurang enggak?
yang kurang. Maka itu mungkin ke sekolah pas Anda oke sekolah belajar tapi ujung jam 3 ih oke belum ya pasti akan ada rasa ragu-ragunya, betul nggak Mas? Karena seperti itu kan kita kan seperti itu ada sudah jadi satu kebiasaan sama seperti Quran. Maghrib sudah oke satu kebiasaan, tambah lagi apa? Zuhur satu lembar saja, satu lembar. Nanti kalau sudah satu kebiasaan zuhur dan asar zuhur dan maghrib satu kebiasaan, tambah satu lagi. Nanti kok 3 waktu satu kebiasaan, tambah satu lagi. Satu lembar. Insya Allah kalau satu hari kamu sudah 5 kali sholat dan 5 lembar, ya, maka dalam 2 hari kamu sudah nilai 1 juz. Ya, 1 juz. Dan dalam waktu 1 bulan kamu sudah 15 juz. Dalam waktu 2 bulan kamu sudah berapa? Khatam Al-Quran. Gitu. Yang luar biasa sekali aslinya kita. Tergantung sekarang kembali ke kita mau membiasakan enggak. Begitu ya. Jadi yuk kita buat target step by step. Kalau kita ingin gemar baca Quran, yaitu caranya seperti itu. Kita mau gemar qiyamul lail, satu kebiasaan, caranya seperti itu. Dan kita diawali dengan i'tikaf. Entah itu 1 hari atau 2 hari, yang penting kita ada niatan untuk i'tikaf. Cari masjid yang mengadakan i'tikaf itu di mana. Untuk yang putri cari masjid yang mengadakan i'tikaf untuk yang putri itu di mana. Itu 1 hari untuk bapak ibu sampai i'tikaf. 1 hari aja tidak apa-apa, yang penting semasa hidup kalian harus merasakan yang namanya i'tikaf itu bagaimana. Ya, rasakan. Di sini pernah ada yang pernah i'tikaf? Ya. Di pondok apa i'tikaf namanya? Itu i'tikaf selama bertahun-tahun ya Mbak. Tapi itu ada acaranya sendiri. Ada acaranya sendiri ya, tapi asalnya beda kan? Tidurnya di masjid apa bukan di pondoknya ya, bukan di asramanya ya? Di masjidnya. Itu i'tikaf. Jadi masih bisa Mas Restu, Mbak Naswa, Mbak siapa ini? Kok satu saya? Fatimah, coba dicoba. Mungkin kalau tahun ini bisa lah kamu 1 hari ngajak temen siapa i'tikaf di mana, nanti aku tuh cari masjid yang ngajak i'tikafnya putri. Coba 1 hari 24 jam kamu ada di masjid, kamu akan merasakan feel yang berbeda, gitu ya. Di sini ada ya. Ada. Mulai malam 21 kemarin. Malam 21 kemarin. Iya. Itu yang besar. Ingat ya, i'tikaf itu nggak harus 10 hari. Ya, memang Rasul itu mengajarkan 10 hari terakhir full. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa. Tapi cukup 1 hari aja nggak apa-apa untuk merasakan feel-nya. Dari 24 jam, dari sahur sampai berbuka sampai sahur lagi. Ya. Yang keempat, keutamaan kita i'tikaf itu adalah terhindar dari hawa nafsu yang menggoda duniawi ya, itu kita terhindar. Lalu bagaimana? Pak Dirma TV, enggak? Di masjid ada wifi juga. Pak ada wifi juga, Pak. Ini agak susah ini. Gitu. Tapi kan memang wajar dulu Joko kalian itu pun ketika pertama kali masang wifi gratis itu banyak komplain. Ya bukan komplain sih, banyak masukan. Masukannya ada nanti banyak orang yang main cuma wifi gratis, banyak game. Tapi itu ya nggak apa-apa. Itu justru malah menjadi lahannya ketika mereka main game, waktunya sholat diingatkan, ada nih sholat yuk. Nah ini lagi lagi asik-asiknya kan bisa nanti dulu ditahan. Kalau nggak apa-apa, yang penting kan nanti habis sholat bisa dilanjutkan lagi. Oh iya tidur. Jadi mereka akan terbiasa ketika mereka main mabar, Mobile Legends, AKB, sama kalian. Ketika ada mereka sudah langsung keluar, mereka bersolat dulu. Setelah itu mereka lanjutkan kembali. Nah, kalau memang masjid At-Taqwa ini ada i'tikaf, yuk ya ikhwani coba 1 hari aja, atau malam aja, 24 jam tidur di masjid. Coba gitu, ya. Ikut kajian, baca Quran. Kalau saya baca Quran itu udah bosan, kamu
Mabar aja nggak apa-apa. Mabar di masjid kok gini. Jadi 24 jam saya juga pernah ngalami. Jadi ini kita pernah ngalami gini ya. Dulu waktu Ustaz mabit itikaf di masjid Jogja waktu terdiklare itu nggak ada HP kayak gini itu nggak ada. Jadi ketika kita baca Quran kok capek, kita main apa? Main monopoli. Main monopoli itu. Monopoli Ustaznya kelihatan, monopoli nggak boleh, kita ganti apa ya? Dakon. Mahasiswa itu main bosen ya baca Quran, kita main dakon nih, main dakon, terus main uno. Kita cuma membatasi diri, kita main 1 jam yuk, ya main. Sudah selesai, kita baca Quran, rapikan 2 halaman, 2 lembar, ada yang 1 juz. 1 juz selesai, kita istirahat, tiduran 10 menit. Kalau sudah bangun, wudu lagi, baca 1 juz lagi. Sudah selesai, letak lagi, itu nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Ustaz pun sebenarnya Ustaz dulu untuk menjaga mood ya itu seperti itu. Ustaz ketika seperti itu. Jadi kalau Ustaz sekali duduk harus 1 juz baca, letak, tiduran 10 menit, 15 menit, ngobrol sama teman. Kalau udah 15 menit, udah aku Ustaz ambil wudhu, duduk lagi, baca Quran lagi, terakhir 1 juz, sudah meletak lagi. Itu untuk menjaga mood aslinya. Itu tidak apa-apa gitu. Yang penting catatan di masjid. Ngobrol untuk menghilangkan penat, bosan, ngobrol sama teman, tapi di waktu. Yang membuat waktu ini siapa ya? Diri kita sendiri. Ini alhamdulillah Ustaz tahun kemarin khatam 3 kali. Caranya seperti itu. Dan ini alhamdulillah sudah khatam 2 kali lebih. Sekarang sudah masuk ke juz 8. Saya target besok juz sebelum Ramadan terakhir saya sudah 3 kali. Caranya begitu. Ustaz sekali duduk 1 juz. Kalau sudah geletak, taruh, Ustaz ngapain? Tapi Ustaz target nih, nanti dia 1 jam, Ustaz balik lagi. Maka Ustaz kalau beberapa kali sholat itu seperti itu. Kalau sholat sekali duduk itu 5 lembar. Ya 5 lembar sekali duduk, sekali sholat. Subuh kalau Ustaz nggak ngantuk banget itu kadang sampai 1-2 juz sekali duduk habis sholat subuh. 1 juz itu rata-rata baca itu 45 menit kalau kita lancar. 45 menit. Kalau kita lancar membaca ya. Kalau kita belum lancar membaca, Ustaz sarani sekali duduk ya 1 lembar 2 lembar. Sekali lagi untuk membiasakan kita baca Quran caranya seperti itu. Sekali duduk 1 lembar. Gak nyampe 10 menit. Ya kan? Rizal kalau 1 lembar berapa menit Ustaz? Enggak hitung ya. Kalau 1 halaman enggak gitu. Insya Allah kalau 1 lembar itu enggak nyampe 10 menit aslinya. Semuanya kembali ke kita. Kita mau melaksanakan atau tidak gitu. Kita mau paksa itu rasa malas kita untuk hilang atau tidak. Ya. Jadi itu ya keutamaan sholat keutamaan kita itikaf. Yang pertama ada mendekatkan diri kita pada Allah. Yang kedua ada pahalanya dia berlipat ganda. Yang ketiga ada membiasakan gemar untuk beribadah. Yang keempat ada proteksi dari godaan duniawi. Nah ini untuk rukunnya atau syarat untuk itikaf ada 1 melafalkan niat. Kalaupun Arab itu nggak bisa, cukup bismillah ya Allah saya niat itikaf. Bahkan ketika kita niat saja niat sholat, kita nggak bisa nggak hafal usholi sunatan, usholi fardhu, usholi apapun ya, nggak bisa nggak hafal. Cukup Bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya niat sholat zuhur 4 rakaat berjamaah sebagai makmum karena Engkau ya Allah Akbar. Yang penting niat itu nggak usah dilafalkan. Ya, niat itu cukup dalam hati atau enggak kita mesirkan. Sir itu pelankan. Kalau zahir itu jelas. Kenapa sholat maghrib sama isya itu kan dijaharkan, jadi itu dijelaskan, dikeraskan. Tapi kalau 3 sholat itu sir, itu dipelankan bacanya. Sama niat itu disirkan itu boleh. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berbuka puasa karena Engkau ya Allah.
Udah itu aja. Kalau kamu nggak hafal nama itu semua khotin, oh kemana kasuntum itu kan nggak hafal, ya nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat berbuka puasa karena Engkau ya Allah. Niat puasa pun kalau nggak hafal nggak apa-apa. Nah itu semua khotin nggak hafal nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat berpuasa 24 jam di bulan Ramadan karena Engkau ya Allah. Lillahi ta'ala. Udah kamu berpuasa, itu cukup nggak apa-apa. Paham ya? Jadi puasa niat itu tidak harus memakai bahasa Arab, tapi lebih bagusnya juga harus pakai bahasa Arab. Yang kedua, berdiam diri di masjid minimal selama tumakninah sholat, yaitu 24 jam. Yang berikutnya, i'tikaf itu di masjid syaratnya. Ya iyalah, yang itu di masjid. Bahkan pondok, kalau pondok ini masjid. Oh niat i'tikafnya di masjid, terus kamu tidur di pondok itu batal. Tidur di asrama itu batal. Ya, yang namanya i'tikaf walaupun asramanya dekat, ya tidurnya di masjid. Saya boleh nggak i'tikaf di masjid, tapi aku mandinya di kamar mandi asrama, aku belajarnya di asrama, lalu kemudian aku balik lagi untuk tidur di masjid, ibadahnya di masjid, itu batal nggak? Paham ya? Itu nggak batal. Terus yang itu syaratnya, berbeda syarat. Yang pertama ada lapang niat, yang kedua adalah berdiam diri di masjid, yang kedua tidak meninggalkan masjid. Itu ya. Mungkin itu saja dari Ustadz terkait dengan i'tikaf, dan harapannya memang kita semasa hidupnya pernah merasakan yang namanya i'tikaf di masjid. Bagi yang belum pernah, coba deh i'tikaf di sini. Ya, untuk yang akhwat, untuk yang mbak-mbak, kalau di i'tikaf di masjid ini belum ada untuk yang akhwat, belum ada yang mbak-mbak, cari yang dekat di mana. Ya, kalau sendirian malu, ngajak temen. Ya, ngajak temen yang kira-kira biasa i'tikaf. Aku pengen dong merasakan i'tikaf itu nanti kemana? Ya. Mungkin itu saja sebelum Ustaz akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau kayak masjid sini kan yang bapak-bapak di atas, yang ibu-ibu di bawah, tapi masih dalam satu atap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan yang penting beda ruangan. Beda ruangan. Itu nggak apa-apa. Kecuali kalau bapak-bapak sini, ibu sini, terus kasih pembatas, ya. Dan kalau di atas itu ya bapak-bapak yang di tempat jamaah, bapak-bapak itu, ya, ibu-ibu yang di belakang. Oh, udah termasuk terbatas itu. Oh, berarti udah beda berarti maksudnya. Nggak apa-apa. Selama bapak-bapak nggak bisa lihat tidurnya apa gitu aja. Kayaknya sih nggak ada yang tidur, nggak ada sih. Buat konsumsi ingin kan buat. Baik, itu aja dari Ustaz. Kita akhiri baca nambah bersama-sama.